Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Triwahyulita Nurhalimah. Di sini saya akan menyampaikan dampak virus corona terhadap kehidupan seniman. Pandemi virus corona telah melanda dunia. Menyebarnya virus ini bermula dari kota Wuhan, Tiongkok akhir Desember 2019 lalu, yang menyebabkan 82.160 orang terpapar dan lebih dari 3.300 orang meninggal dunia. Virus ini menyebar dengan cepat dan lebih dari 118 negara di dunia terkena dampaknya. Sehingga Tedros Adhanom, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak cukup parah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, melalui konferensi pers di gedung BNPB Jakarta Timur, Senin 13 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 tercatat 4.557 orang dan 399 orang meninggal dunia. Berkaitan dengan penanggulangan pandemi COVID-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Peraturan tersebut diambil dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sesuai dengan penjelasan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, PSBB adalah pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi. Pembatasan berskala besar ditetapkan oleh Menteri. Kebijakan tersebut membuat terhentinya berbagai aktivitas masyarakat yang menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencahariannya, termasuk para seniman yang selama ini bekerja di sektor informal. Agus Hamdani, seorang seniman yang juga ketua Forum Pelukis Forkis Cimahi, Jawa Barat, ikut merasakan dampak pandemi COVID-19. Menurutnya, pandemi virus corona ini sangat berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk para seniman yang notabene tidak memiliki gaji tetap dan hanya mengandalkan hidup dari jasa berkeseniannya. Bukan hanya praktisi seni, para pengajar seni yang juga kebanyakan pengisi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah juga banyak yang terkena dampak COVID-19. Sumber penghasilan mereka hilang karena sekolah-sekolah diliburkan untuk waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan anjuran pemerintah terkait PSBB. Sementara itu, di sisi lain, bekal keperluan sehari-hari terus menipis. Dampak lain terjadi pada Kusdono Rastika, pelukis kaca asal kota Cirebon, Jawa Barat. Juga mengalami hal yang sama. Sejak berjangkitnya wabah COVID-19, omset penjualan lukisannya menurun drastis. Apalagi setelah adanya kebijakan PSBB. Dia sama sekali sudah tidak memiliki penghasilan. Dan juga dengan pelukis asal Tegal, Jawa Tengah, Balci Bara, berpendapat senada bahwa sejak wabah corona melanda Indonesia, dirinya dan rekan-rekan sesama seniman lainnya tidak bisa berkumpul untuk sekedar berkarya bersama atau berdiskusi kecil. Balci Bara termasuk seniman kreatif. Jauh sebelum adanya wabah corona, dirinya sudah merintis pemasaran melalui online. Dia membuat situs internet yang isinya berupa galeri lukisan sehingga ada alternatif dalam memasarkan karyanya. Tentu masih banyak lagi seniman lainnya di seluruh Indonesia yang mengalami nasib serupa. Mereka semua rata-rata kesulitan dalam mencari nafkah. Adanya musibah pandemi COVID-19 ini memang telah membuat hampir semua aktivitas menjadi lumpuh. Seniman yang terbiasa berkegiatan di luar rumah terpaksa harus berdiam diri di rumah karena mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Situasi ini tentu membuat kondisi mereka menjadi sulit. Mereka harus memutar otak agar bisa tetap berkesenian dan bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, para seniman harus berpikir kreatif dan inovatif. Misalnya menggunakan internet untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya dengan mengadakan kursus atau pelatihan berbayar secara online. Selain itu, para seniman musik, penyanyi, dan tari yang selama ini sudah terbiasa mentas di panggung bisa beralih ke dunia maya dengan mengadakan pertunjukan live secara online, dengan membuat promosi pertunjukan melalui media sosial. Para perupa bisa juga menggelar pameran lukisan secara online dengan memajang hasil karyanya dalam sebuah situs internet. Mereka juga bisa mengadakan lelang lukisan secara live melalui medsos.
Seniman secara online ini bukan cuma sekedar ide atau isapan jempol semata. Buktinya, sudah ada seniman yang melakukannya. Misalnya para seniman Cimahi yang tergabung dalam Wadah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, DKKC, lembaga yang dipimpin oleh Hermana HMT dan menaungi berbagai komunitas di Kota Cimahi tersebut, mengadakan kegiatan berupa pelatihan seni berbasis online dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Selain DKKC, Zen Production juga mensiasati kondisi wabah virus corona ini dengan berkegiatan melalui online. Sejak awal April 2020, perusahaan yang sering bergerak dalam berbagai event kesenian ini mengadakan pameran lukisan karya perupa Indonesia melalui media online, yaitu Galeri Baraya Seni Rupa Indonesia. Selama ini perusahaan pemimpin Lukma Zena ini melakukan pameran lukisan secara offline di berbagai kota di Indonesia, seperti di Subang, Garut, dan Bandung. Hanya, tidak semua seniman mampu mengatasi masalah kehidupannya. Lebih banyak seniman yang terpuruk dan tak berdaya sehingga mereka perlu dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kondisi sekarang, bantuan yang pas tentunya berupa bahan pangan dan uang. Walaupun tidak besar, setidaknya bantuan kepada kalangan seniman dapat meringankan kondisi mereka, sehingga bisa berdaya dan berkarya. Tidak hanya memikirkan urusan perut semata. Selain pemerintah, bantuan dari kalangan seniman dan masyarakat pecinta seni yang kehidupannya berkecukupan juga diharapkan kepeduliannya. Misalnya para artis terkenal yang sudah mapan kehidupannya dan para kolektor lukisan yang selama ini sering mengoleksi karya para pelukisnya. Apabila kita sama-sama peduli dan saling gotong royong, maka kesulitan mereka bisa terobati dan mereka akan tetap bersemangat dalam berkarya. Semoga pandemi corona segera berlalu dan para seniman tetap eksis menghasilkan karya terbaiknya.